Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'alal bil kitab wa anzala iwaja asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna abdahu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Para warga IKPN Unpad yang saya hormati, bertemu lagi kita di dalam acara Kultum IKPN Unpad yang seperti biasa saya akan sampaikan dengan tajuk Medical Asmaul Husna, nama baik Allah dipandang dari sudut ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Kali ini akan saya sampaikan Medical Asmaul Husna tentang Al-Muhaimin, Maha Memelihara, Maha Mengawasi, Maha Mengatur. Al-Muhaimin ada dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Al-Hasyr surat ke-9 ayat ke-23, Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus salamul minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengurniakan selamat keamanan, yang memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Mensuci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Secara akar kata, Al-Muhaimin memiliki makna memelihara, menjaga, mengawasi, serta menjadi saksi. Kita dapat hidup dengan tenang di dunia ini oleh karena adanya pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar ada lapisan atmosfer yang melindungi kita dari benda-benda luar angkasa. Kita terhindar dari kejatuhan dan benda angkasa tersebut. Kemudian kita dapat menjejak tanah tanpa serai-berai berterbangan oleh karena adanya gravitasi. Dan di dalam lingkungan mikrokosmos ternyata juga Allah melindungi kita dengan menciptakan berjuta bahkan sampai bertriliun zat unik yang melindungi kita dari berbagai penyakit, dari mulai kulit sampai ke dalam usus. Betapa Allah memelihara kita sebagai hambanya bisa kita lihat ketika kita tersayat. Tangan kita, lengan kita kena sayatan benda tajam dan timbullah pendarahan. Dengan suatu tindakan yang sederhana, kita tekan, maka akan berhenti pendarahan tersebut. Kecuali pada mereka yang memang memiliki kelainan darah, seperti hemofili misalnya. Tetapi pada orang yang normal, dengan tindakan sederhana tadi, maka akan segera berhenti pendarahannya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan pendarahan. Ya. Kita tahu bahwa pembuluh darah di dalam tubuh manusia ada dua macam. Yang pertama yang namanya arteri, pembuluh darah nadi, yang mengalirkan darah dari jantung membawa oksigen dan nutrisi untuk sel-sel di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah pembuluh darah balik atau vena yang mengangkut hasil metabolisme sampah-sampah kembali ke jantung. Dan di antara kedua pembuluh darah besar tersebut ada pembuluh darah yang kecil yang namanya kapiler. Kita lihat pada gambar ini bagaimana darah yang bersih dari jantung akan dialirkan sampai ke kapiler, masuk ke dalam sel, kemudian sampahnya akan diangkut melalui pembuluh darah balik masuk ke dalam jantung kembali. Ya. Kita lihat di sini gambaran yang diperjelas. Darah dari jantung akan dialirkan di pompa ke seluruh tubuh. Dan di sini ada butiran-butiran sel darah merah, eritrosit, ya. Yang jumlahnya sangat banyak. Di dalam 1 cc darah itu ada sekitar 6 juta. Jadi kalau kita hitung ada 5 liter darah di dalam tubuh manusia dewasa, maka ada kira-kira 30 triliun atau 30 miliar, ya. 30 miliar eritrosit di dalam tubuh manusia. Apa yang terjadi ketika ada pendarahan itu adalah oleh karena adanya dinding pembuluh darah yang terkelupas, terbuka, ya. Dan di sini yang di atas adalah pembuluh darah arteri atau nadi
yang lebih tebal dibandingkan dengan pembuluh darah di bawahnya, yaitu pembuluh darah balik atau vena. Ya. Ketika terjadi perdarahan di dalam arteri, maka biasanya agak susah untuk mengendalikannya, oleh karena pansarannya akan lebih keras dibandingkan dengan pansaran pada waktu terjadi perlukaan pada vena. Ya. Vena lebih tipis dindingnya, jadi lebih mudah eh, terobek, tetapi lebih mudah juga mengatasi perdarahan yang terjadi. Ya. Kita lihat di sini di gambar ini bahwa dinding pembuluh darah itu terdiri dari atas 3 lapisan. Paling dalam tunika intima namanya, di dalamnya di bawah lapisan itu ada sel-sel endotel, di tengah ada tunika media yang lebih tebal, dan di luar ada tunika adventitia yang terdiri dari jaringan ikat fibrous. Tunika intima yang dilapisi oleh sel-sel endotel itu merupakan lapisan yang licin seperti teflon di dalam alat dapur kita, ya. Jadi tidak akan ada eh, perdarahan selama lapisan tunika intima itu utuh, ya. Nah, ketika terjadi robekan pada dinding pembuluh darah, maka akan keluarlah sel-sel darah merah dan eh, cairan darah tadi melalui luka tadi, dan akan tampak sebagai darah yang keluar di organ tubuh kita, misalnya di kulit. Nah, apa yang terjadi setelah timbul perdarahan? Setelah timbulnya robekan pada dinding pembuluh darah, kita akan lihat di sini bahwa eritrosit akan keluar, kemudian juga nanti akan ada bekuan darah, akan ada keping-keping darah atau trombosit yang sampai ke lubang tadi. Dan keping-keping darah itulah yang kemudian akan berfungsi untuk menghentikan perdarahan. Ya. Akan ditutup luka pada dinding pembuluh darah tadi dengan bekuan darah. Ya. Itu adalah fungsi dari keping darah atau trombosit atau platelet. Dengan timbulnya bekuan darah, maka akan tersumbatlah lubang tadi dan berhentilah perdarahan. Tetapi gumulan darah tadi, kalau tidak ada mekanisme yang lain, akan terus berkumpul makin banyak sehingga akan timbullah sumbatan pada pembuluh darah tadi, sehingga akibatnya sel-sel yang seharusnya diperdarahi akan tidak kebagian oksigen dan bahan-bahan nutrien. Setelah terjadi pembekuan darah, maka bekuan darah tadi akan berubah menjadi serat-serat yang disebut dengan fibrin. Ya. Jadi fibrin terbentuk kalau ada interaksi antara faktor intrinsik di dalam darah bertemu dengan faktor ekstrinsik di dalam uh, sel endotel yang rusak tadi. Ya. Setelah itu bertemu, maka timbullah pembekuan darah. Nah, ini kalau tidak ada mekanisme yang lain, maka akan timbul bekuan darah makin besar dan akan menyumbat pembuluh darah tadi, sehingga akan terjadi gangguan vaskularisasi ke dalam sel-sel yang harusnya diperdarahi oleh pembuluh darah tadi. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, ya. Setelah timbul pembekuan darah atau koagulasi, maka akan terjadi proses yang berikutnya, yaitu penghancuran serat-serat fibrin tadi atau fibrinolisis. Jadi selama perdarahan akan timbul dua reaksi ini yang terjadi bersama-sama, sehingga bekuan darah yang terjadi tidak akan menumpuk, tetapi akan diuraikan sehingga cukup terjadi sumbatan pada lubang di pembuluh darah tadi saja. Tidak akan timbul trombosis atau pembekuan darah yang berlebihan. Lihat di sini pada gambar yang di bawah bahwa bekuan darah yang terjadi oleh karena aktivitas dari keping-keping darah akan membentuk fibrin dan kemudian akan diorganisasi oleh mekanisme tubuh sehingga tidak akan bertambah banyak. Demikian luar biasanya pemeliharaan oleh Allah kepada kita di dalam satu hal saja, perdarahan, maka kita akan selamat dan tidak akan timbul perdarahan yang berkelanjutan. Bagaimana kita memaknai Al-Muhaimin?
Pertama, Al-Muhaimin dalam arti Maha memelihara. Allah memelihara segala sesuatu perluan makhluknya, mulai dari rezeki, ajal, sampai ke urusan duniawi lainnya. Dalam pengertian Maha mengawasi, Allah menyaksikan, melihat, dan memantau semua perbuatan manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati, tanpa batas waktu dan tempat. Al-Muhaimin juga berarti Maha mengatur. Allah memiliki otoritas mutlak untuk mengatur segala sesuatu berdasarkan keluasan ilmunya, memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Bagaimana cara kita mengimani Asmaul Husna Al-Muhaimin? Pertama, kita harus sadar bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan dan pikirkan, mendorong kita untuk berbuat baik, karena kita tahu bahwa kita diawasi. Yang kedua, merasa aman dan tenang, karena Allah adalah pemelihara dan pelindung utama, dan kita teladani pengawasan diri, berusaha untuk selalu menjaga hati dan perbuatan dari hal-hal yang tidak terpuji. Demikian paparan tentang Asmaul Husna Al-Muhaimin di pendengar sudut kedokteran. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk diri saya sendiri. Ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.